Shalom, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari kitab Ayub pasal 36 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sekali lagi saya bacakan, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Tema yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu sengsara yang membawa pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu di antara kita ada yang mau dengan rela hati atau bahkan mengingini dalam hidup kita datang yang namanya pencobaan. Bahkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan saja dalam doa Bapa kami mengatakan demikian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak ada di antara kita yang mau menjalani hidup dengan memikul beban yang berat. Tidak ada di antara kita yang mau menjalani hidup dengan segala kesengsaraan, pencobaan atau penderitaan yang akan terus datang dalam kehidupan kita. Respon masing-masing orang dalam memandang hal ini tentulah berbeda. Mungkin ada yang sanggup, tetapi yang lebih mirisnya jika ia tidak sanggup menjalaninya, bisa frustasi dan putus asa. Bahkan sering sekali kita lihat saat ini banyak orang-orang yang mau bunuh diri karena ia menganggap dirinya tidak mampu melewati dan merasakan dirinya ini tidak ada lagi yang dapat menolong ia di dalam permasalahan atau pergumulan yang sedang ia hadapi. Maka sesungguhnya bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya? Adakah usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama melalui firman Tuhan ini, dan saya akan membagikannya menjadi 2 poin penting, yaitu yang pertama, perintah untuk berjaga. Ayatnya yang ke-21a mengatakan, bagian ini dimulai dengan kalimat, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Mengapa hal ini bisa muncul? Firman Tuhan yang kita renungkan ini berfokus khusus pada sifat Allah yang adil, tetapi juga berbelas kasih, terutama kepada orang benar seperti Ayub. Ini merupakan peringatan kepada Elihu atas penderitaan atau pencobaan yang dialami oleh seorang Nabi Ayub, yang dimana penafsirannya terhadap penderitaan Ayub ini didasarkan pada apa yang diketahuinya tentang kebenaran ilahi yang disampaikannya dengan sikap yang sombong. Elihu menyatakan kalau ia adalah seorang pembela Allah yang berpengetahuan sempurna. Ia juga meyakini bahwa apa yang diucapkannya adalah benar tanpa celah. Elihu melalui seruannya ini menyiratkan bahwa penderitaan dapat memanggil orang benar untuk bergumul secara rohani dan lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Dia menilai Ayub mengalami kesengsaraan karena Ayub pun tidak luput dari kesalahan, sehingga Ayub mengalami beberapa sengsara pencobaan di dalam hidupnya. Untuk itulah ada perintah yang muncul untuk menjaga diri dan jangan berpaling. Dalam bahasa Ibrani kalimat ini berbentuk perintah, sehingga dengan jelas dapat kita pahami Elihu memerintahkan Ayub yang sedang dalam kesengsaraannya untuk menjaga dirinya dan tidak membalikkan dirinya pada kejahatan. Elihu menganggap sia-sialah seruan dan teriakan Ayub kepada Tuhan atas penderitaan kalau dia tidak mau bertobat. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa harus kedua hal ini, yaitu berjaga diri dan tidak berpaling kepada kejahatan? Inilah yang akan kita renungkan pada poin yang kedua, yaitu alasan pencobaan, yang dimana Ayub 36 pas ayatnya 21b yang mengatakan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Bagian ini dimulai dengan karena yang secara langsung ingin menunjukkan bagian sebelumnya, di mana bagian sebelumnya itu ada perintah untuk berjaga diri dan tidak berpaling kepada kejahatan. Oleh sebab itu alasannya adalah karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Itulah yang dimaksudkan adalah yang tidak berjaga diri dan berpaling kepada kejahatan, yang artinya meninggalkan kebenaran Allah. Maka jikalau kita menginginkan agar terhindar dari pergumulan
percobaan, kesengsaraan atau penderitaan dalam hidup kita, haruslah kita selalu waspada terhadap diri kita sendiri dan tidak berpaling kepada hal-hal yang mungkin menjauhkan kita daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan tersebut, masalah Ayub dalam hal ini dikemukakan oleh Elihu adalah dia yang berseru-seru kepada Tuhan tetapi tidak mau mengoreksi dirinya apa yang telah membuat dia mengalami hal demikian. Memang dalam kehidupan kita pencobaan, sengsara, derita tidak dapat terlepas dari hidup kita. Akan tetapi jika kita melakukan pendekatan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu benar dan hubungan kita berjalan baik dengan Dia, maka kita tahu harus bagaimana menghadapi situasi tersebut. Ingat, sangat penting untuk berjaga diri. Secara khusus kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sedang diperlengkapi di tempat ini, yaitu di kampus STT Trinity, kita juga harus selalu berjaga diri dan janganlah lengah agar kita tidak dicobai. Kalaupun sedapat mungkin kita mengalami hal seperti sosok seorang Ayub, maka kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu mengoreksi diri dan bertobat. Seperti tema kita, sengsara yang membawa pertobatan. Melalui sengsara atau beberapa penderitaan pergumulan yang kita miliki, yang telah kita hadapi, itu merupakan salah satu cara Tuhan, cara pandang baru yang menuntut kita untuk bisa bertobat. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.